Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 2? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tematik tema 5 yaitu pengalamanku dengan subtema 3 pengalaman anak soleh di tempat bermain. Kita hari ini akan belajar pembelajar 4 ya teman-teman. Sebelum mulai pembelajaran, teman-teman diharapkan sudah menyiapkan buku tematik tema 5 atau 2E dan menyiapkan alat tulisnya ya teman-teman. Sebelum belajar dimulai, mari sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Diangkat kedua telapak tangannya ya teman-teman. Kita baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Tujuan pembelajaran hari ini ada 4. Yang pertama, melalui kegiatan membaca teks puisi teratai, teman-teman dapat membuat dan menjawab pertanyaan dengan tepat. Yang kedua, melalui menemukan kata baru, teman-teman dapat mengetahui makna dalam puisi. Yang ketiga, melalui kegiatan pengukuran tinggi badan, teman-teman dapat menghitung tinggi badan dengan tepat. Yang keempat atau yang terakhir, melalui kegiatan pengukuran tinggi badan, teman-teman dapat membandingkan tinggi badan dengan baik. Itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita akan belajar pembelajaran 4. Di sini ada sebuah karya puisi yang berjudul Teratai karya Sanusi Pane. Teman-teman boleh dibuka bukunya pembelajaran 4 halaman 112 ya. Kita akan membaca puisi tersebut. Teman-teman di rumah tolong dicontoh dengan baik ya. Teratai karya Sanusi Pane. Dalam kebun di tanah airku tumbuh sekuntum bunga teratai, tersembunyi kembang indah permai, tidak terlihat orang yang lalu. Akarnya tumbuh di hati dunia, daun bersemi Laksmi mengarang. Biarpun ia diabaikan orang, seroja kembang gemilang mulia. Teruslah oh teratai bahagia, berseri di kebun Indonesia. Biar sedikit penjaga taman, biarpun engkau tidak dilihat, biarpun engkau tidak diminat, engkau pun turut menjaga zaman. Nah teman-teman, itu adalah sebuah karya puisi yang berjudul Teratai ya. Semoga teman-teman bisa mencontohkannya dengan baik dan benar membaca puisi di rumah ya. Kita akan membuat dan menjawab pertanyaan. Kira-kira dari puisi tadi, pertanyaan apa yang cocok dan jawaban apa yang cocok ya. Bunda akan memberikan contoh pertanyaannya. Bunda akan memberikan pertanyaan seperti ini. Judul puisi di samping adalah Teratai. Teratai merupakan nama dari bagian tumbuhan apa? Kira-kira teratai itu merupakan nama dari bagian tumbuhan apa ya? Jawabannya apa teman-teman? Ya betul sekali, jawabannya adalah bunga. Teratai itu adalah sebuah bunga. Kemudian kita akan melanjutkan ke kegiatan 1. Teman-teman boleh dibuka bukunya halaman 114 ya. Di sini kita akan menemukan kata dan makna. Setelah teman-teman membaca puisi tadi, di sini ada makna dari kata-kata yang ada di puisi. Kita akan mengetahui kira-kira ini makna dari kata apa ya. Kalau ini terbalik ya teman-teman, bukan dari kata kita menemukan makna, tapi ini dari maknanya dulu, baru kita menemukan kira-kira katanya apa ya. Yang pertama maknanya mekar, terbuka setelah kuncup. Kira-kira itu adalah kata apa? Ya betul sekali, adalah kembang. Kembang itu adalah artinya mekar, terbuka setelah kuncup. Kemudian yang kedua, tumbuhan air berdaun, melonjong lebar, bunganya putih atau merah jambu yang mekar pada malam hari. Kira-kira apa ya teman-teman ya? Tumbuhan air berdaun, melonjong lebar, bunganya warna putih atau enggak merah jambu. Ya betul sekali, itu adalah teratai. Yang nomor 3, nama lain bunga teratai kira-kira apa ya teman-teman ya? Ada yang tahu? Ya, Laksmi. Ternyata Laksmi itu adalah nama lain bunga teratai. Tadi dalam puisi ada ya Laksmi.
Kemudian yang keempat, elok, molek, cantik. Kira-kira itu kata apa ya? Seroja, teman-teman. Seroja itu artinya adalah elok, molek, cantik. Nah, ini adalah kata dan makna dari puisi yang teman-teman sudah bacakan tadi ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Kita akan melakukan kegiatan 2 yang ada di halaman 113, yaitu melakukan pengukuran tinggi badan. Teman-teman boleh dibuka ya halaman 113, kegiatan 2. Hari ini di kompleks rumah Salman diadakan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Pengukuran tinggi badan bisa dilakukan dengan menggunakan alat stetometer. Setelah diukur dengan menggunakan stetometer, ternyata tinggi badan Salman adalah 1 meter 30 cm. Tinggi badan Sofia adalah 1 meter 22 cm. Tinggi badan Said adalah 90 cm. Untuk mengetahui siapa yang paling tinggi di antara ketiganya, maka dihitung terlebih dahulu dalam satuan yang sama. Nah, teman-teman, di sini kan ada satuan yang berbeda, ada meter dan sentimeter. Ini harus kita samakan dulu satuannya menjadi sama-sama sentimeter. Bagaimana caranya? Yuk kita sama-sama kita belajar ya. Di sini ada catatan ya teman-teman. Catatannya adalah ingat 1 meter itu sama dengan 100 cm. Berarti nanti akan kita ubah 1 meternya menjadi 100 cm ya. Yang pertama adalah tinggi badan Salman. Siapa masih ingat tinggi badan Salman tadi berapa? Ya, betul sekali. Tinggi badan Salman adalah 1 meter 30 cm. Yang pertama kita akan rubah adalah di sini ada satuan meter dan ada satuan sentimeter. Tadi sudah dikatakan satuannya harus sama, jadi sama-sama harus sentimeter. Berarti yang meter di sini akan kita ubah menjadi sentimeter. Catatan di atas sudah dikatakan 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, di sini sudah diubah ya teman-teman ya. 1 meternya kita ubah menjadi 100 cm. Kemudian 30 cm-nya kita ubah nggak perlu ya teman-teman, karena satuannya tetap menjadi centimeter. Nah, setelah ini baru kita bisa jumlahkan 100 cm ditambah 30 cm sama dengan 130 cm. Jadi tinggi badan Salman adalah 130 cm. Nah, yang kedua adalah tinggi badan Sofia. Tinggi badan Sofia adalah 1 meter dan 22 cm. Sama seperti yang Salman tadi ya teman-teman. Kita ubah 1 meternya menjadi 100 cm. Kemudian baru ditambahkan 100 cm ditambah 22 cm menjadi 122 cm. Kemudian yang terakhir Said. Said tinggi badannya adalah 90 cm. Dia hanya satu satuan saja, jadi tidak perlu diubah ya. Nah, kira-kira yang paling tinggi siapa teman-teman? Ya, betul sekali. Yang paling tinggi adalah Salman, karena Salman 130 cm, sedangkan Sofia 122 dan Said 90. Yang tinggi kedua siapa? Ya, betul sekali, Sofia. Dan yang ketiga pasti Said. Sekarang kita akan membandingkan tinggi badan seseorang. Di sini ada 4 anak ya teman-teman. Ada 4 anak yang berbeda-beda tingginya. Bunda akan menyebutkan tinggi-tingginya ya. Anak yang pertama 1 meter 25 cm. Anak yang kedua 1 meter 32 cm. Anak yang ketiga 1 meter 20 cm. Anak yang keempat 1 meter 29 cm. Kita akan mengubah satuan panjangnya ini terlebih dahulu ya, seperti yang tadi. Kita mulai dari anak yang pertama ya. Anak yang pertama tinggi badannya adalah 1 meter 25 cm. 1 meternya kita ubah menjadi 100 cm. Kemudian ditambah dengan 25 cm menjadi 125 cm. Kemudian anak yang kedua tinggi badannya 1 meter 32 cm. Kita ubah 1 meternya menjadi 100 cm, kemudian dijumlahkan dengan 32 cm menjadi 132 cm. Anak yang ketiga 1 meter 20 cm.
1 meter kita ubah menjadi 100 meter, kemudian baru ditambahkan dengan 20 cm menjadi 120 cm. Kemudian yang terakhir, anak keempat. Tinggi badan anak keempat adalah 1 meter dan 29 cm. Kita ubah 1 meternya menjadi 100 cm dan 29 cm tetap ya. Jadinya 100 cm ditambah 29 cm sama dengan 129 cm. Nah, ini adalah perubahan tinggi badan dari anak pertama sampai keempat ya. Kita urutin lagi ya. Anak pertama 125 cm, anak kedua 132 cm, anak ketiga 120 cm, anak keempat 129 cm. Nah, sekarang teman-teman kita diminta untuk menjawab pertanyaan di bawah ini ya. Yang pertama, kita diminta untuk mengurutkan tinggi badan dari yang tertinggi sampai yang terendah dalam satuan cm. Tadi kita sudah ubah ke cm semua ya. Di sini anak pertama 125 cm, anak yang kedua 132 cm, anak yang ketiga 120 cm, anak keempat 129 cm. Kita urutkan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kira-kira yang tertinggi siapa teman-teman? Ya, betul sekali, anak kedua. Kemudian yang tertinggi kedua adalah ya, anak keempat, yaitu 129 cm. Kemudian yang ketiga siapa ya? Betul sekali, anak ke-1. Nah, terakhir pasti anak ke-3. Betul sekali teman-teman. Kemudian di sini kita akan mengurutkan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kira-kira yang terendah siapa teman-teman? Kita tinggal balik saja dari yang tadi. Anak yang ketiga, kemudian anak ke-1, anak keempat, dan yang paling tinggi anak ke-2. Pertanyaan yang ketiga adalah berapa sentimeter selisih antara yang tertinggi dan yang terendah? Selisih itu adalah dikurang ya teman-teman. Jadi anak yang tertinggi dikurang dengan anak yang terendah. Nah, di sini yang tertinggi tadi siapa? Anak yang kedua, yang terendah anak yang ketiga. Berarti anak kedua dikurang dengan anak ketiga. Nah, kemudian 132 cm dikurang 120 cm. Dari mana ini? Dari tinggi badan anak kedua sama anak ketiga ya teman-teman. Hasilnya adalah 12 cm. Nah, teman-teman, dari pembelajaran yang tadi sudah kita pelajari, itu ada hikmahnya ya teman-teman. Di sini Bunda akan membacakan hikmah dari duniawi dan ukhrawi. Yang pertama, dalam melakukan pengukuran harus dilakukan secara cermat dan tepat. Allah berfirman, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Berarti kita tidak boleh mengurangi dan tidak boleh menambahkan. Harus secara cermat dan tepat. Itu ya teman-teman ya, terdapat di surat Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 182. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya teman-teman. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua di rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar dari rumah ya teman-teman. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.